Shalom. Pada kali ini kita akan belajar tentang profil Yesus. Kita ingin mengetahui siapa Yesus sesungguhnya. Ya, banyak orang akan berusaha mencari tahu orang yang dicintainya, orang yang dikaguminya. Katakanlah dia mengagumi seorang artis, maka dia akan berusaha cari tahu, memenuhi keinginan tahu dia terhadap orang tersebut. Kalau orang yang dikagumi punya medsos, akun medsos, maka dia akan berusaha mencari tahu, atau dengan kata lain dia stalking akun medsos dari orang yang dikagumi atau orang yang dicintai tersebut. Ya, hari ini kita akan belajar untuk mencari tahu, memenuhi keinginan tahu kita tentang profil atau pribadi Yesus. Kita baca Yohanes 5 ayat 19 sampai 26. Yohanes 5 ayat 19 sampai 26. Saya akan bacakan. Kesaksian Yesus tentang dirinya. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba, dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengarkan suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, hari ini kita akan melihat pribadi Yesus sesungguhnya. Yesus menyaksikan sendiri tentang dirinya, ya, ketika awal-awal dalam pelayanannya, dalam aksinya ketika dia ada di dalam dunia, dia menyaksikan sendiri siapa dia sesungguhnya. Ayat 19 sampai 20 kalau kita baca, Bapak Ibu, dikatakan, maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Ya, jadi dengan kata lain, hal yang pertama, Yesus ingin mengungkapkan siapa dirinya. Dirinya sama juga seperti kita mengenal pepatah like father, like son, ya. Apa yang dikerjakan Bapa itu yang diperbuat oleh anak. Saya mempunyai tetangga ketika waktu kecil, ya. Tetangga saya tersebut adalah seorang montir yang jago sekali untuk mobil Toyota Kijang, sehingga banyak mikrolet di gang rumah saya itu berderet-deret untuk diperbaiki oleh montir tersebut, ya. Selain jago, juga murah, ya. Cukup dia mendengar bunyi mesin, maka mobil itu bisa dia ketahui apa kerusakannya. Dan dia mempunyai anak. Anaknya sudah dari kecil sudah mengikuti dia kerja sebagai seorang montir. Bahkan sekolahnya disekolahkan di STM. Dan yang terjadi, anaknya sekarang menjadi montir yang gak kalah jago dengan bapaknya tersebut, ya. Nah, demikian
Demikian juga Bapak Ibu dengan Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus kerjakan di dunia ini oleh karena Dia mempunyai Bapa, ya, melakukan seperti apa yang Dia lakukan di dalam dunia ini. Bapak begitu mengasihi dunia ini. Bapak begitu mengasihi ciptaannya, yaitu manusia. Demikian juga dengan anak, yaitu Yesus Kristus. Dia begitu mengasihi dunia. Kalau Bapak menciptakan dunia, perbuatan-perbuatan yang heran, yang tidak pernah bisa dipikirkan oleh manusia, demikian juga Tuhan Yesus sanggup melakukan perkara-perkara ajaib, perkara-perkara heran selama masa Dia ada di dunia maupun ketika Dia ada di dalam kehidupan kita. Yesus sanggup melakukannya. Karena apa? Karena terlebih dahulu Bapak sudah melakukannya itu di hadapannya. Bapak Ibu, saya percaya Tuhan yang kita sembah, Dia selalu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ajaib, pekerjaan-pekerjaan heran untuk menunjukkan siapa Dia sesungguhnya. Bahkan Dia mengasihi kita sama juga seperti Bapa mengasihi dunia. Yesus pun juga mengasihi dunia. Karena itulah yang dikerjakan oleh Bapa. Tidak mungkin Bapa yang mengasihi dunia maka anaknya membenci dunia ini, atau sebaliknya, Bapa yang membenci dunia ini lalu kemudian anaknya atau Tuhan Yesus mengasihi. Karena Bapa mengasihi, maka Dia pun juga mengasihi kita. Like Father, like Son. Ini yang ingin diungkapkan oleh Tuhan Yesus, ingin disaksikan oleh Tuhan Yesus tentang dirinya. Yang kedua, Bapak Ibu, ayat 22 dikatakan, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Ya, kenapa penghakiman ini begitu penting? Orang yang disegani di dunia ini adalah profesi hakim. Ya, karena hakim ini diberikan hak otoritas oleh penguasa yang berwenang untuk menyatakan kesalahan-kesalahan kita, dan kita dihukum berdasarkan kesalahan-kesalahan yang terbukti. Sehingga hakim ini oleh siapapun juga disegani, termasuk yang pemberi kuasa tersebut, katakanlah presiden. Ya, kalau mau menjalankan hak keadilan yang seadil-adilnya, maka hakim ini sangat disegani di dunia ini. Karena apa? Karena dia pemegang keadilan di dalam dunia ini. Bapak Ibu, kita pun juga akan dihakimi. Oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Bukan Bapa sendiri yang menghakimi kita nanti dalam pengadilan tatah putih. Karena Bapa ingin supaya Tuhan Yesus sama seperti hakim di dunia ini. Tuhan Yesus disegani di seluruh dunia ini oleh makhluk ciptaannya. Kenapa? Karena Yesus nantinya ketika ada tahta pengadilan putih, setelah kerajaan 1000 tahun, maka ada tahta pengadilan putih, seluruh manusia akan dibangkitkan. Yang mati, yang tidak percaya, yang berdosa dibangkitkan. Untuk apa? Dihakimi. Mereka yang percaya juga dihakimi dalam tanda kutip, yaitu seperti diinaugurasi. Ya, dia akan diberikan mahkota kehidupan. Tetapi untuk orang yang tidak percaya, baik dosanya yang tersembunyi maupun dosanya yang jelas-jelas dia lakukan, akan dihakimi dalam pengadilan, tahta pengadilan putih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hakim di dunia mengadili perbuatan-perbuatan yang terbukti, kelihatan, ya, dengan nyata dilakukan oleh orang tersebut. Tetapi Tuhan Yesus akan menghakimi orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak percaya ini, untuk seluruh perbuatannya, baik tersembunyi maupun yang nyata-nyata jelas yang dilakukannya. Betapa Tuhan Yesus ini seharusnya kita segani, karena Dia hakim dari segala hakim. Bahkan Tuhan Yesus akan menghakimi hakim yang di dunia ini. Seharusnya Dia disegani oleh kita semua. Dan
Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, ayat 24 dikatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam kehidupan. Ya. Bapak Ibu, yang ketiga saya mau katakan, yang pertama, like father, like son. Yang kedua, credible. Tuhan itu disegani. Dan yang ketiga ini saya mau katakan, Tuhan itu kredibel, sanggup dipercaya. Kalau kita beli mobil, ya pasti, apalagi pilihannya adalah mobil-mobil Jepang, kita akan memilih mobil Toyota karena kredibel. Ya, untuk orang Indonesia, kalau kita membeli pompa air, maka yang teringat kita adalah merek Sanyo. Kalau kita mau beli notebook, laptop, maka yang teringat pilihannya adalah Toshiba, sekalipun sudah tidak produksi lagi Bapak Ibu. Ya, kita akan selalu mencari Toshiba karena sudah kredibel. Demikian dengan Tuhan Yesus. Dia mau mengatakan kepada kita, yaitu kredibel, percaya, ya, sanggup dipercaya. Ketika kita percaya kepadanya, maka seketika kehidupan kekal ada dalam kehidupan kita. Tidak percaya, maka hukuman kekal terjadi dalam kehidupan kita. Ya, kita hidup di dalam kebahagiaan bersama-sama dengan Dia ketika kita percaya kepadanya. Sudah jaminan mutu Bapak Ibu, ya. Dan bahkan ayat 25 dikatakan, mereka yang sudah mati jika mendengar suara Anak Allah, dia akan hidup. Ya, orang mati ini bukan hanya melambangkan orang yang mati secara fisik, tetapi mati rohani. Ketika mendengar suara Tuhan, maka dia akan mengalami kebangkitan hidup yang dipimpin oleh Tuhan. Roh Tuhan akan tinggal di dalam kehidupannya dan dia akan mengalami kehidupannya. Tuhan itu kredibel. Sama juga seperti kita membeli mobil Jepang, maka pilihannya Toyota. Sama juga ketika kita beli notebook, laptop, maka pilihannya Toshiba. Sama juga ketika kita membeli pompa air, pilihannya adalah Sanyo. Demikian juga ketika kita percaya kepada Tuhan, maka pilihannya adalah Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Tuhan sudah menyediakan kehidupan, bukan hanya nanti pada kekekalan, tapi sekarang. Tuhan membangkitkan kerohanian kita dan Tuhan kita menjadi anak-anak Allah, dan Dia hidup di dalam kehidupan kita. Kenapa itu dilakukan? Karena Dia adalah pemilik kehidupan ini. Tuhanlah pemilik kehidupan kita. Kita ini debu dan kembali menjadi debu, Kejadian 2 ayat 7. Dan Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung kita, maka kita hidup. Ketika kita mati, nafas hidup itu sudah tidak ada lagi, dan kita kembali menjadi debu. Dengan kata lain, Tuhanlah yang berdaulat di dalam kehidupan kita. Tuhanlah penentu di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kali ini kita mempelajari tentang siapakah Tuhan Yesus itu yang sesungguhnya. Dia like father, like son. Apa yang dilakukannya persis sama seperti yang dilakukan oleh Bapaknya di surga. Ya. Yang kedua, Dia disegani oleh kita karena Bapa memberikan hak penghakiman itu kepadanya. Hakim disegani di dunia ini, tetapi Tuhan kita namanya Yesus Kristus, Dialah yang akan menghakimi segala perbuatan kita, termasuk juga hakim di dunia akan dihakimi juga oleh Dia. Perbuatan-perbuatan yang bukan hanya bisa dibuktikan,
tetapi perbuatan-perbuatan yang tersembunyi juga akan dihakimi. Hanya untuk orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Tetapi orang yang percaya kepadanya akan mendapatkan kehidupan kekal. Hidup disertai Tuhan, hidup menjadi anak-anak Allah yang dipimpin oleh Roh Tuhan, dan hidup kita bukan lagi terikat dengan dosa, tetapi hidup bagi kemuliaan Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan itu kredibel. Sama juga seperti kita membeli mobil, maka pilihannya pada Toyota. Ketika kita membeli pompa air, pilihannya pada Sanyo. Ketika kita membeli laptop notebook, pilihannya pada Toshiba. Kenapa kita milih merek-merek tersebut? Karena sudah kredibel. Demikian juga Tuhan Yesus, kenapa kita percaya kepadanya sebagai orang beragama? Karena Dia kredibel. Dia pemilik kehidupan, Bapak Ibu. Bahkan ketika kita mati, ketika mendengar suaranya, maka yang mati itu akan hidup, Bapak Ibu. Saking kredibelnya. Hari ini kita belajar siapakah Tuhan Yesus. Ketika kita mengetahui tentang Tuhan Yesus, saya percaya hidup kita akan semakin mengasihi Tuhan dan semakin taat kepadanya, serta mendengarkan suaranya, anak Allah yang hidup. Tuhan memberkati. Shalom.